Halo pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas seputar investasi syariah, benarkah bebas dari praktek tidak etis? Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Syariah Business dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ardi. Pagi, waalaikumsalam. Pak Ardi, ini biasanya lembaga keuangan syariah itu seperti jadi magnet bagi masyarakat tentunya, bahwa langsung merasa aman dari penipuan. Tapi sebetulnya Pak Ardi, yang saya ingin tanyakan, apakah memang lembaga usaha syariah ini memang selalu memberikan rasa aman? Ya, dari konsepnya harusnya kalau udah ada nama syariahnya di situ harusnya sudah aman. Tapi kan banyak kadang-kadang nggak hanya syariah saja, banyak kadang-kadang juga yang non syariah pun digunakan untuk hal-hal yang nggak baik gitu ya, atau investasi, misalnya investasi bodong dan lain-lain. Tapi betul, tadi Mbak Chandra bilang bahwa kalau ditempelkan atau embel-embel syariah langsung menarik perhatian. Karena ada juga beberapa kasus yang seperti itu. Ketika ditambah nama syariahnya kemudian jadi heboh dan laku. Jadi seperti apa lembaga keuangan syariah itu banyak sekali. Yang pertama kita lihat adalah bahwa jika menerima titipan investasi, lembaga keuangan syariah itu harus sesuai dengan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional. Nah, itu ada tuh aturan-aturannya. Kemudian yang kedua, hubungan antara investor, penyimpan dana, pengguna dana dengan lembaga keuangan dan atau intermediary itu adalah hubungan kemitraan. Ya, hubungan kemitraan bukan hubungan kreditur dan debitur. Jadi hubungan kemitraan ini adalah hubungan kemitraan lah ya, partnership. Kemudian bisnis lembaga keuangan itu bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented atau winning oriented. Jadi diharapkan bahwa dari hasil investasi seperti itu, customer mendapatkan sesuatu, investor mendapatkan sesuatu, juga si perusahaan atau pengelola keuangan atau lembaga keuangan mendapatkan sesuatu. Nah, konsep. Nah, bicara tentang konsep, bicaranya juga tentang kemitraan bagi hasil jual beli. Kemudian yang terakhir, lembaga keuangan syariah itu harus melakukan investasi yang halal dan tidak mudarat. Misalnya kemarin-kemarin kita udah bahas soal gharar, gambling, judi dan lain-lain ya. Semuanya harus disesuaikan dengan konsep Islam. Oke, gitu. jadi memang jika ternyata perusahaan atau lembaga yang kita pilih ternyata hanya memiliki embel-embel syariah, lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa lembaga keuangan syariah ini bisa kita percaya? Nah, kalau Anda sebagai first time decision maker, Anda harus hati-hati ya. Kalau Anda second buyer atau second decision maker, tentunya sudah punya pengalaman. Cara melihatnya adalah benar nggak perusahaan ini benar bonafit ya. Anda bisa cek. Saat ini kan semua informasi transparan sekali dalam tata kelola ya. Ada yang namanya tarif ya, transparansi. Tentunya Anda bisa mendapatkan informasi ini dengan cepat ya melalui situs dan lain-lain. Kita harus paham karena kan ada resiko di kita sebagai investor ya, dan belum tentu juga syariah udah ada email-email syariah udah keren nih. Ya, tetap juga harus ada usaha untuk melakukan recheck. Ya, check and recheck. Baik Pak Ardi, ini kalau kita melihat produk asuransi investasi syariah, kiranya bagaimana kita bisa melihat bahwa produk asuransinya sendiri itu bebas dari praktek-praktek tidak etis, Pak? Bagaimana? Karena ini kan memang harus halal ya. Ya, harus halal. Organisasinya ya, lembaga keuangannya juga harus dilihat apakah mereka punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ada tata kelola yang harus dimiliki merupakan hygiene factor dari persyaratan basic buat lembaga keuangan. Juga bisa diketahui dengan cara kita berbicara dengan marketing atau tenaga penjual dari perusahaan itu. Bisa diketahui bentuk investasinya seperti apa, tata kelola investasinya seperti apa, itu dapat kita ketahui kok. Oke, bagi orang awam barangkali pemirsa yang baru pertama kali ingin berinvestasi di syariah, Pak Ardi, barangkali bisa diberikan tips kiranya untuk memilih produk ataupun lembaga asuransi syariah yang terpercaya, Pak? Iya, pastikan bahwa perusahaannya eksis ya. Caranya gimana? Cari sebanyak mungkin informasi mengenai perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi pada Anda. Kemudian kedua, cek ya pada saat melakukan investasi emang produknya ada tidak di daftar efek syariah ya. Kemudian yang ketiga adalah lihat apakah tata kelola dari lembaga keuangan ini memang sudah sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Jadi 3 itu saja. Jadi kalau kita sedikit capek membuka informasinya ada kok di situs. Baik, terima kasih Pak Ardi atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh